بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan solawat-solawat kita Allah izinkan kelak kita satu surga bersamanya. Amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali di Masjid Darussalam. Mas Budi mau ikut, ternyata qadarullah nggak bisa lagi. 2 pekan lalu dia temenin saya seharian Pak, hari Ahad pagi, siang sampai sore. Alhamdulillah, jadi dia tahu juga ternyata begini perjalanannya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mendiskusikan satu ayat yang istimewa buat saya. Ada di surat 55 ayat 46. Surat Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Bagi mereka yang takut bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, Allah jamin dikasih 2 surga. Nah, Bapak Ibu, ada 2 surga. Dulu ya Pak, saya memahaminya ada surga dunia, ada surga akhirat gitu ya Pak. Ternyata di dunia pun 2 surganya, di akhirat juga 2 surganya Pak. Dan surga ini penting harus kita pelajari dua-duanya ya Pak. Karena dua-duanya syarat dan ketentuannya berbeda. Bapak nggak akan bisa dapat surga yang lebih tinggi kalau surga bawahnya nggak akan dapat duluan. Nah, di mana surga itu? Kita baca dua-duanya sekarang. Surat 57 ayat 21. Surat 57 ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini yang pertama Pak. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli. Sabiq itu apa ya Pak? Berlombanya bukan kayak lomba lari yang saling mengalahkan ya Pak. Sabiq itu saling support, saling dukung. Jadi berlombanya bukan ngalah-ngalahin, bukan. Berlombanya ini artinya saling support, saling mendukung supaya kita bisa sama-sama masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang syaratnya adalah buat orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini surga pertama Pak. Nah surga kedua yang mana? Surga kedua yang paling sering dibahas Pak, ayat tentang takwa, ada di surat 3 ayat 133. Dan bersegeralah kamu
mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang kedua ya Pak. Mirip-mirip ya dalilnya ya Pak, ayatnya ya. Segera mendapatkan maghfirah dan surga yang seluas langit dan bumi yang ditujukan bagi orang bertakwa. Kalau tadi sabiqu saring support, sekarang sari'u bersegera. Artinya kalau sudah beriman dan dapat surga buat orang beriman, bersegera lanjut Pak. Jangan stop di situ. Ya Pak ya. Dan besok bulan Ramadan orang beriman disuruh puasa supaya takwa. Ya baru ini. Ya Pak ya. Bersegera nih, bersegera dari beriman, bersegera naik ke level takwa. Supaya apa? Supaya dapat surga yang lebih tinggi lagi. Sama surganya seluas bumi dan langit, langit dan bumi. Cuma yang satu buat orang beriman, satu buat orang bertakwa. Dua-duanya ada Pak di dunia Pak. Dua-duanya ada buat di dunia ada, di akhirat ada. Nah, ciri-cirinya apa buat orang beriman Pak? Nah, kita balik lagi ke surat 57 tadi ayat 21 ya. Balik lagi ke surat 57 ayat 21. Siapa sih orang-orang yang beriman tadi? Apa surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang ditujukan buat orang beriman tadi, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada di ayat 23-nya. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini surga buat orang beriman Pak. Ciri-cirinya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar mereka tidak sedih kalau nggak dapet dan tidak overacting kalau dapet. Berarti surga ada di mana Pak kalau di dunia Pak? Ada di mana? Kalau di hati Pak. Iya di hati. Sepakat saya. Dan ulama juga sepakat kalau di dunia surga neraka itu adanya di hati. Hatinya orang beriman dan hatinya orang bertakwa kira-kira merespon kehidupan beda apa sama? Beda. Kalau orang beriman, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Orang beriman itu kalau dapat dia biasa saja, kalau nggak dapat juga dia biasa aja. Nggak ada bedanya. Dapat duit banyak, ya biasa aja standar Pak. Lalu diuji nggak punya duit, ya biasa juga. Itu. Kalau kita banyak duit, happy banget gitu ya Pak. Tiba-tiba nggak punya duit pusing, berarti udah di surga belum? Ya Pak ya. Tuh. Nah sekarang apa bedanya sama orang takwa dalam menyikapi kehidupan? Ini kita ngomongin surga dunia dulu ya Pak. Jangan ngomongin surga akhirat dulu. Kalau surga akhirat ada syarat tambahan soalnya. Apa kira-kira Pak? Mati, iya Pak. Kan belum ada yang mau mati kan? Iya. Karena kalau di dunia belum dapat surga, kira-kira di akhirat dapat surga nggak? Enggak. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dunianya hasanah dulu, baru akhiratnya hasanah. Jadi insya Allah kalau dunianya sudah dapat surga, di akhiratnya surga, insya Allah Pak ya. Jangan pastilah gitu ya. Kan nggak boleh ngomong pasti kita. Ya kan? Tuh. Ya, kalau di dunia Pak orang beriman itu likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau dia nggak dapat ya biasa aja, nggak sedih. Kalau dia dapat ya biasa saja, sama aja. Hari ini nggak punya motor, biasa. Besok-besok punya motor, biasa. Besoknya motornya nggak ada, biasa aja Pak. Gitu. Tapi ada kan orang yang overacting Pak. Waktu nggak punya motor, kayaknya sedih banget gitu. Punya motor dilapin tiap hari Pak. Tiba-tiba terpaksa dijual, pusing lagi. Sakit. Bahkan ada yang lebih lucu lagi Pak. Motornya masih ada, mobilnya masih ada, cuma dipakai sama istrinya. Jadi dia nggak ada mobil karena mobilnya baru satu. Begitu mobilnya dipakai istrinya, dia bilang nggak bisa kemana-mana nih, nggak ada mobil. Lebay nggak ini Pak? Lebay Pak. Apalagi zaman sekarang ya, nggak punya mobil juga ada Gokar, ada Grab, dan lebih murah dibanding dulu kan Pak ya? Jauh lebih murah, menikmati kenikmatan menikmati indahnya dunia sekarang lebih murah loh Pak. Nah ini orang beriman.
Kalau orang takwa gimana? Orang takwa ada di surat 16 ayat 30. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah ini dia orang bertakwa. Wa qila lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khairan. Allah bertanya kepada orang bertakwa, apa yang sudah dikasih sama Tuhanmu? Mereka jawab, kebaikan. Orang bertakwa itu apapun kebaikan. Punya motor, kebaikan. Enggak punya motor, ya kebaikan juga. Apa bedanya? Beda ya Pak, kalau yang tadi biasa saja, kalau ini semua kebaikan Pak. Sehat, kebaikan. Sakit, kebaikan. Jadi kalau kebaikan Bapak ngomongnya apa? Alhamdulillah. Iya. Dapat banyak duit, alhamdulillah. Hari ini duitnya berkurang, alhamdulillah. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Orang yang slow aja, santai aja, woles Pak, bahasa anak-anak sekarangnya. Slow gitu kan. Sama yang segala sesuatunya kebaikan. Kira-kira energi yang ada di hatinya kuatan mana? Kebaikan. Nggak akan loyo, macet juga kebaikan. Hujan juga kebaikan, nggak ada bedanya. Nah inilah dua surga yang harus kita kejar. Tapi Bapak Ibu, untuk mengejar dua surga ini, mau beriman, mau bertakwa, syaratnya satu Pak. Syarat utamanya satu. Ada di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi yang masuk surga ini harus mutmainnah dulu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makasih banyak. Ya, yang masuk surga itu dasarnya adalah mutmainnah Pak. Jadi kalau maru Maimunah belum, nggak usah ganti ya. Ibu yang namanya Maimunah jangan ganti jadi mutmainnah, nggak usah. Karena ini urusan hati Bu. Nah, apa sih bedanya mutmainnah sama Maimunah? Bukan Maimunah ya. Bapak Ibu, di dalam Quran yang namanya tenang itu ada dua. Yang paling tinggi mutmainnah, yang paling di bawah mutmainnah itu sakinah. Ya Pak, sakinah. Kalau orang nikah, didoainnya kan sakinah kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak ada yang doain semoga mutmainnah ya, nggak ada Pak. Kenapa? Sakinah juga turunnya dari Allah, tapi butuh alat bantu Pak. Makanya kalau Bapak baca ayat tentang pernikahan kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Laki-laki diciptakan pasangan dari jenisnya sendiri, seorang wanita, agar litaskunu ilaiha, agar dia sakinah kepadanya, kan gitu ya Pak? Agar dapat ketenangan daripadanya. Sakinah itu kita masih butuh bantuan, ya. Tapi sakinah juga dari Allah ya Pak. Ada dalilnya di surat 48 ayat 4. Dalilnya tetap dari Allah juga. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah mengetahui, maha bijaksana. Nah, kata Allah, huwallazi anzala sakinata. Ini Pak, ketenangannya pakainya sakinah, bukan mutmainnah. Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang beriman. Fi qulubil mu'minin. Allah turunin dulu sakinah. Sebelum dapat mutmainnah, kita sakinah dulu Pak. Sakinah dulu. Kalau Bapak bilang tenanglah, udah ada duitnya, berarti sakinah, karena ada alat bantunya Pak. Iya kan?
Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang beriman untuk menguatkan keimanan yang sudah ada. Tujuan utama sakinah itu. Kalau Bapak lihat contoh-contoh lain ya Pak, selain contoh pernikahan, laki-laki sakinahnya karena ada pasangannya. Ya. Ada lagi kisah Nabi Muhammad SAW waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan sempat ngumpet dulu di goa ya Pak. Berdua sama Abu Bakar ngumpet di goa. Abu Bakarnya itu kan ketakutan, gemeteran. Sampai Nabi Muhammad berkata apa? La tahzan, ya kan? Innallaha ma'ana. Baru Abu Bakarnya sakinah. Ini ada di surat 4 ayat surat 9 ayat 40. Surat 9 ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam goa. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini kata-kata Nabi Muhammad ke Abu Bakar. Lalu setelah itu Allah kasih apa Pak? Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Ketenangan ya Pak. Coba itu ayat ketenangan bunyinya apa Pak? Sakinah. Fa'anzalallahu sakinah, bukan mutmainnah Pak. Nabi Muhammad kira-kira posisinya udah sakinah apa udah mutmainnah? Hah? Nanti akan terjawab Pak nih, kalau kita terusin materinya nanti akan kejawab. Saya jawab duluan, Nabi Muhammad sudah mutmainnah. Lalu Abu Bakar ditenangkan karena tadi ada temen yang ngingetin untuk ngingetin Allah, akhirnya dia jadi tenang. Ada alat bantu ya Pak. Ya, jadi kalau Bapak hari ini datang ke Ustadz minta nasihat biar menenangkan diri, baru sakinah. Sama kayak Abu Bakar tadi. Abu Bakar kan diingetin dulu, tenang-tenang. Ada Allah bersama kita. Oh iya bener juga ya. Nah, ya, masih ada orang ya Pak. Tapi kalau Bapak datang ke kajian, hatinya sudah tenang duluan, lalu kajian makin bikin tenang, makin menenangkan, berarti Bapak posisi sudah mutmainnah. Tapi ada orang yang datang ke kajian kan dalam posisi galau kan, mau ke kajian siapa tahu menenangkan hati saya nih, lagi pusing nih. Nah, ini berarti mencari sakinah Pak. Belajarnya dari kisah tadi Pak, diterusin Pak sampai selesai. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dalam bala tentara malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi, Allah maha perkasa, maha bijaksana. Itu Pak, konsumsinya udah datang Pak. Biasanya kalau udah datang tenang Pak ya, berarti sakinah Pak. Iya, sakinah. Jadi sakinah itu masih ada alat bantu, entah temen yang ngingetin, entah kajian yang menenangkan, entah modalnya udah ada, itu berarti baru sakinah. Apa bedanya sama mutmainnah? Mutmainnah itu surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ini tenangnya, tentramnya ini pakai sakinah apa mutmainnah? Tatma'innu. Nah, mutmainnah ya Pak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, sama-sama iman Pak. Sakinah juga butuh iman, mutmainnah juga butuh iman. Tapi mutmainnah itu syaratnya cuma satu ya Pak. Apa syaratnya? Ingat siapa Pak? Ingat Allah doang Pak. Enggak butuh temen. Kalaupun temen ngingetin, kita udah inget duluan. Walaupun ada kajian, Bapak udah mutmainnah duluan. Kenapa? Karena ada Allah. Datang ke kajian menguatkan Pak. Kita bukan berarti nggak butuh nasihat teman ya Pak, bukan ya Pak. Kadang-kadang orang yang sudah mutmainnah pun perlu saran dari teman lain ya Pak. Tapi hatinya sudah mutmainnah. Tapi ada orang yang ketemu teman, hatinya masih galau. Begitu ketemu teman, dinasehatin, sakinah. Beda ya Pak.
Ini yang harus kita kejar, Pak. Kalau baru sakinah, Bapak belum masuk surga. Kan syarat masuk surga mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru masuk surga, yang mutmainnah masuk surga. Syaratnya buat mutmainnah, kita cuma butuh Allah saja. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hatinya jadi mutmainnah karena mengingat Allah. Sebelum ketemu teman, sebelum ketemu istri udah mutmainnah. Ya. Sebelum datang ke kajian sudah mutmainnah. Kenapa kata Allah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub? Hanya dengan berzikir kepada Allah tenang sudah hatinya. Ingat besok wah UKT harus bayar nih. Ingat Allah tenang selesai pada. Meskipun belum tahu duitnya dari mana. Coba. Ya kan, udah tenang duluan. Kayak Nabi Muhammad di dalam goa tadi, Pak. Dia tenang kan, Pak. Padahal dia tahu nggak kira-kira bakalan ditolong Allah apa nggak kira-kira? Belum tahu kan? Maksudnya gini, sudah tahu bakal ditolong Allah, tapi belum tahu ditolongnya dengan cara apa kan? Tuh. Belum tahu ditolongnya dengan cara apa, tapi dia yakin, Allah nggak mungkin menyengsarakan saya. Allah nggak mungkin meninggalkan saya. Dan ini udah jaminan dari Allah kan? Waktu 1 tahun pertama dia jadi nabi, belum ada ayat turun, kan sudah dijamin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kata Allah. Waktu wahyu nggak turun berapa 6 bulan wahyu nggak turun. Mungkin pulang kampung Pak wahyunya ya Pak. Waktu wahyu nggak turun selama 6 bulan, kan Rasulullah galau juga. Aduh ini kemana nih kok Jibril nggak datang-datang. Keluar rumah, naik ke gunung, naik ke bukit, balik lagi pulang ke rumah. Sampai orang Mekah itu Pak, kafir Quraisy itu udah bilang, wah udah gila tuh lihat tuh sendirian tuh gila no, ya kan, ditinggalin sama setannya, gitu Pak bahasanya mereka. Lalu turunlah surat Ad-Duha sama Al-Insyirah berbarengan 2 surat sekaligus. Allah bilang wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini garansi dari Allah buat Nabi Muhammad. Allah nggak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Nah, ini ustadznya udah datang. Silakan. Ya kata Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku nggak akan pernah meninggalkanmu, nggak pernah membencimu. Jadi Bapak Ibu, orang yang mutmainnah tahu persis. Kalaupun hari ini dia diuji dagang nggak laku, dia tahu persis Allah nggak ninggalin saya, dan nggak lakunya dagangan saya bukan berarti Allah benci sama saya. Kalau orang yang levelnya baru sakinah Pak, begitu dagangan nggak laku dia langsung pusing tuh. Ya, salah saya apa ya? Kok diuji Allah dagangan gak laku? Ya gitu nggak Pak kira-kira? Tapi begitu temennya datang, ntar kalau gak laku, aneh borong. Nah, sakinah dia Pak, ya nggak? Asik, bener nggak Pak? Orang kalau mutmainnah nggak butuh begituan Pak. Karena belum laku pun dia tenang aja, yang ngasih rezeki Allah. Kalau nggak laku, ntar Allah kasih rezeki dari tempat lain. Selesai. Apalagi kalau Bapak kembali ke surat 9 ayat 40 kan. Kata Allah, wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, akan diselamatkan dengan tentara yang enggak kelihatan. Orang-orang mutmainnah itu percaya betul bahwa Allah akan menyelamatkan dengan tentara yang enggak kelihatan. Makanya apa ciri-ciri orang mutmainnah? Kalau dia tahu persis akan ditolong sama tentara yang enggak kelihatan. Ciri-cirinya apa? Dia nggak pernah nanya Pak dari mana ya duitnya, nggak pernah nanya, orang nggak kelihatan tentaranya, ya kan? Apalagi kalau pakai ayat takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan dapat rezeki dari arah yang tak terduga. Nah, sekarang kalau dari arah tak terduga, Bapak mau tanya dari mana ya duitnya? Ada jawabannya? Enggak ada. Orang yang masih kepengen dapat jawaban logis dari mana ya duitnya ya, itu sakinah Pak. Mutmainnah tuh nggak mau tahu, ya Allah tenang aja dari arah tak terduga, selesai. Ustadz kalau udah mepet bagaimana ya, kan semuanya memang ditolongnya pas kepepet Pak, betul nggak? Loh ya memang, coba Nabi Musa ditolongnya di mana? Pinggir laut, udah di pinggir laut Pak. Nabi Musa dengan tenang bilang kan, kala innama ya rabbi sayahdin, tenang Allah pasti kasih petunjuk. Itu udah di pinggir laut Pak. Firaun udah kelihatan. Nabi Ibrahim ditolongnya kapan? Pas waktu dilempar, dibakar. Iya pas dilemparnya kan, pas udah kepepetnya. Nabi Yunus di perut ikannya. Bahkan Nabi Zakaria Pak punya anaknya setelah apa Pak?
Setelah tua, ya Pak, nggak dari mudanya ditolong. Tenang Zakaria, nanti kamu punya anak. Nggak pernah tuh dia dikasih tahu begitu Pak. Tapi dia tetap yakin, udah tua, istri mandul, tetap hamil. Ya. Jadi semua pertolongan itu memang pas kepepet Pak. Jadi kalau hari ini harus bayar UKT tanggal 20 Juni, nih Juninya masih lama. Kenapa? Takutnya dari sekarang. Deg-degan ya dari sekarang udah kesono kemari Pak, pinjam duit Pak. Pinjam duit Pak lah. Kapan bayarnya? Juni ya, masih lama. Iya Pak. Sekarang tanggal 14 nih, tanggal 15 Pak sekarang Pak. Ya. Udah ada yang kepusingan tuh buat bayar listrik tanggal 20. Masih 5 hari, santai aja. Nabi semua ditolongnya di ujung tuh Pak. Nabi Muhammad SAW lagi perang Hondak, ditolongnya kapan? Kalau memang Allah mau nih misalnya ya Pak ya, kalau Allah mau tolong dari awal, nggak perlu gali parit kali Pak, bener nggak? Ya orang baru datang menuju ke Mekah, menuju ke Madinah, udah dihajar duluan sama badai pasir, kan begitu ya? Ini enggak, disuruh ngegali parit dulu, ikhtiar Pak. Setelah gali parit, dikepung dulu sebulan Pak. Kan gali paritnya 6 meter Pak. Dikepung 1 bulan, lihat-lihatan aja tuh 1 bulan, begitu kan? Satu di seberang sono, satu seberang sini, 6 meter doang Pak. Kan kelihatan. Berarti Bapak saya di sini, Bapak di situ, lihat-lihatan aja. Sebulan aja tuh, melotot-melototan begitu. Ya, Pak. Baru ditolong kapan Pak? Udah deg-degan. Makanya orang-orang yang di perang Hondak itu kan dalam keadaan tertekan. Kalau Bapak mau baca surat Al-Ahzab itu Pak, kisah perang Hondak ya, perang Ahzab. Itu kan mereka tertekan, dan udah tertekan pas gali paritnya Ramadan plus lagi kemarau. Bayangkan di gurun pasir, wah komplit Pak itu Pak. Kalau nggak mutmainah, stres nggak kira-kira? Iya Pak. Udahlah Ramadan puasa, kemarau di gurun pasir, ngegali tanah 6 meter, lebarnya 6 meter, dalamnya 6-7 meter juga. Dan sepanjang Madinah tuh yang digali, bukan 4 meter, bukan sekilo 2 kilo tuh Pak. Menurut sejarah antara 9 sampai 12 kilo lebarnya. Lebar apa panjangnya maaf ya. Kalau lebarnya kan 6 meter, 7 meter. Nah, coba kalau nggak mutmainah nggak mungkin bisa. Ya. Jadi udah dapat bedanya sedikit ya Pak antara sakinah sama mutmainah. Yang masuk surga yang mana Pak? Yang mutmainah. Dan kita harus naik level dari sakinah menjadi mutmainah. Orang yang mutmainah cuma butuh Allah saja. Begitu ingat ala bizikrillah tatmainnul qulub. Oh iya ya. Nah ini Mas sekarang Pak jangankan yang gede-gede Pak, jangankan UKT yang nggak bisa belum ada duitnya. Ini mah kita lihat hujan aja udah resah. Betul lah Pak? Ya hujan lagi. Ya bagaimana mau mutmainah Pak? Begitu hujan, ya ingat Allah, oh Allah bisa berhentiin hujan. Pak demi Allah begitu Pak kejadiannya Pak. Saya sering banget itu ya Pak, qadarullah naik motor ngisi kajian karena di kampung. Kalau mau mobil kesulitan parkir, udahlah naik motor aja. Mendung Ustadz, nggak apa-apa. Alhamdulillah, insya Allah nanti Allah yang ngaturin. Tapi saya persiapan bawa jas hujan. Menurut ingatan saya, ya Pak ya, karena di dalam jok motor saya tuh ada jas hujan. Begitu udah berangkat di tengah jalan, hujan Pak beneran meneduh nih, buka jok kagak ada jas hujannya. Ternyata motor dipakai sama pembantu jemput anak pakai jas hujan, basah, digantung, belum dilipet lagi. Begitu dibuka, kalau mutmainah bilang apa Pak? Alhamdulillah, ya nggak? Kalau sakinah, ya mana nih ya? Gitu. Ya nggak? Begitu ada tukang lewat, untung ada dia. Nah itu baru sakinah tuh Pak. Tukang jas hujan 10 ribuan lewat ya. Tuh. Begitu bilang alhamdulillah berarti Allah mau saya neduh dulu. Dah Pak, neduh. Neduh 5 menit lihat jam dong. Oh, perkiraan sampai lokasi pengajian 20 menit lagi. Oh, ini masih 30 menit. Berarti masih ada spare 10 menit buat neduh. Bener Pak? Dan beneran Pak 10 menit Pak berhenti hujannya. Allah yang ngaturin, kalau sudah mutmainah mah selesai Pak. Beneran. Dan saya pernah sering begitu Pak. Ngisi kajian di Aksyana, selesai jam 12, sholat zuhur. Ngisi kajian berikutnya jam setengah 2. Rencana saya jam 1 berangkat pengajian tuh. Jam 1-nya hujan deras Pak. Perjalanan cuma 20 menit.
Berarti kan ada spare neduh 10 menit kan? Ya udah nunggulah 10 menit, 5 menit berhenti Pak. Tapi berhentinya enggak total ya, masih rintik-rintik, tapi masih kita terobos, aman baju tuh. Sepanjang jalan 10 menit perjalanan kenceng lagi, persis berhentinya di bengkel yang ada selasarnya tutup gitu. Jadi sama motor-motornya neduh Pak, aman. Lihat lagi 5 menit lagi, 5 menit lagi berhenti lagi kayak tadi tuh Pak. Berhasil diterobos lagi sampai tempat kajian, parkir, taruh helm, hujan terus. Ibu-ibu pada bilang, kebetulan Ustadz. Nggak ada yang kebetulan Bu, ini udah disetting sama Allah Bu, udah mutmainah ya Pak. Bukan berarti saya juga sudah mutmainah Pak, ini contoh aja. Ngisi kajian setelah panjang ngisi kajian, hujan terus. Selesai ngisi kajian berhenti, pulang nggak kena hujan lagi. Pak, kalau sudah mutmainah, Allah cukupkan nggak kita kira-kira? Dicukupkan Pak, ditolong. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau sudah tawakalnya ke Allah saja, pasti dicukupkan. Allah pasti ya Pak. Itu jaminan dari Allah. Jadi hari ini kita harus naik level ke mutmainnah. Karena surga mau yang beriman maupun yang takwa, syaratnya mutmainnah. Kalau Bapak nggak mutmainnah, nggak mungkin jadi takwa, betul nggak? Dan ternyata puasa itu menimbulkan ketenangan. Siapa yang meneliti? Yang meneliti para ilmuwan dari Amerika. Dan ini penelitiannya sudah muncul, sudah keluar dari tahun 2019-2020. Orang Amerika itu salah satu terapi penyembuhan bagi mereka yang sakit kanker adalah disuruh tenang dengan cara puasa. Maka muncullah yang namanya intermittent fasting. Kan 2019-2020 Pak. Tuh. Dan salah satu berdasarkan penelitian, salah satu anti-aging terbaik, anti penuaan dini terbaik adalah puasa, bukan skincare Pak. Ibu, bukan skincare Bu, puasa. Dan kita yang punya syariat puasa Pak, betul nggak? Orang Islam yang punya syariat puasa, kenyataannya saat puasa tenang apa enggak? Masa tenang? Orang jam 4 jam 5 aja udah panik Bapak cari gorengan, ya Pak. Bahkan muncul yang istilahnya war takjil. Tenang apa enggak di situ? Perang, nggak mungkin tenang. Oh, jam 4 aja udah tengok-tengokan, wah buru-buru pulang nih, takut telat nih, nggak tenang hatinya. Buktinya saking nggak tenangnya, lihat aja. Entah kenapa kalau bulan puasa lampu merah dimanapun macet, tapi kalau bukan bulan puasa, ya kan? Beda. Kita yang punya syariat puasa nggak dapat ketenangan dalam puasa. Orang non Muslim Pak, pengen tenang lewat puasa, kan kebalik ya. Kenapa? Karena kita nggak dapat hakikat ilmunya Pak. Kita nggak dapat hakikat ilmunya. Orang yang hari ini puasa, yang dipersiapkan fisik, padahal puasa itu adalah melatih hati. Karena yang namanya takwa semuanya ujian hati Pak. Coba aja Bapak baca ayat-ayat takwa. Menahan marah, memaafkan, berinfak kala lapang dan sempit. Itu kan bukan urusan fisik kan? Coba menahan marah urusan fisik apa urusan hati? Hati. Memaafkan urusan fisik apa urusan hati? Hati. Tadi ayat 16:30 tentang ciri-ciri orang bertakwa yang mengatakan semuanya kebaikan. Itu urusan fisik apa urusan hati? Hati Pak. Kita tuh lagi belajar besok, oh kalau lapar tuh gini rasanya ya. Berarti kalau orang miskin rasanya kayak begini, dan alhamdulillah saya tidak miskin. Betul nggak Pak? Jadi bersyukur apa enggak kira-kira? Coba bayangkan Pak, Bapak mungkin minum teh manis setiap hari minum. Mungkin, ya Pak. Bapak mungkin makan gorengan setiap hari makan. Tapi mana yang lebih nikmat? Pas buka puasa apa sekarang? Buka puasa kan lebih enak Pak, betul nggak? Padahal minumnya sama-sama teh manisnya. Tapi diminum pas buka puasa sama diminum pas makan siang, beda nikmatnya Pak. Disitulah rasa syukur kita muncul. Oh iya ya. Jadi hati kita main di situ Pak. Hati kita bekerja. Hari ini orang mikirnya cuma ujian fisik. Makanya ada orang yang sahurnya dibikin 2 piring Pak. Persiapan 1 piring lagi buat apa? Buat makan siang. Bukanya banyak komplit.
Sehingga dia nggak ngerasain ujian fisiknya, Pak. Maaf, ujian hatinya nggak ngerasain. Padahal kalau kita baca tentang ciri orang takwa, ada kata-kata begini, as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Orang-orang yang sabar ketika melarat dan sengsara. Nah, orang takwa itu sabar ketika melarat dan sengsara. Nah, kapan Bapak ngerasainnya kira-kira? Ya puasa. Kalau melarat beneran pernah nggak? Mau nggak? Nggak mau juga kan? Makanya cuma di puasa. Ya. Nah, balik lagi Pak, nih itu materi untuk yang akan datang. Sekarang balik lagi, bagaimana caranya mengejar mutmainnah? Mutmainnah itu tadi hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi mutmainnah. Dan ternyata sholat itu levelnya mana? Mutmainnah levelnya. Dari mana dalilnya? Surat 20 ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Nah, wa aqimi sholata li zikri, kata Allah. Betul enggak, Pak? Tegakkanlah sholat untuk zikir kepadaku. Sementara zikir itu menenangkan hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Aqimi sholata li zikri, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tegakkan sholat untuk zikir, zikir menjadikan hati menjadi mutmainnah. Betul ya Pak? Berarti sholat itu harusnya levelnya mutmainnah. Sekarang kita introspeksi sama-sama, sholat saya bikin saya mutmainnah apa enggak ya? Banyak orang yang selesai sholat pun masih resah aja, Ustadz, kok kayaknya masalah saya belum beres-beres. Orang zaman dahulu mah Pak, selesai sholat masalahnya beres, orang-orang soleh itu. Nah sekarang kita lihat level-level sholat. Berarti level sholat beda-beda ya Pak. Satu, level paling bawah, sholat kita umumnya hanya menggugurkan kewajiban, betul nggak? Itu umum tuh. Makanya banyak orang yang bilang begini, yang penting sholat lah. Itu kan sekedar menggugurkan kewajiban. Di atasnya itu apa? Di atas menggugurkan kewajiban, sholat sebagai sarana meminta. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Makanya banyak orang yang sholat karena minta, betul Pak? Masih nggak salah sih, ya nggak salah, dalilnya ada kok. Yang salah, yang hanya menggugurkan kewajiban ya Pak ya. Nggak dapat apa-apa tuh, minta aja nggak bisa. Tapi kalau sholat level yang paling tinggi berarti sholat sebagai zikir, betul nggak Pak? Sholat sebagai zikir. Orang-orang yang sholatnya sebagai zikir, hatinya sudah mutmainnah. Meskipun dia nggak minta, dia yakin dapat. Buktinya, coba Bapak lihat, Nabi Yunus di perut ikan. Apa doanya di perut ikan, Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku yang zolim. Ada indikasi dia minta keluar dari perut ikan? Enggak. Tapi keluar nggak Pak dari perut ikan? Nah, kok bisa? Karena dia sudah yakin kalau dosa saya diampuni maka masalah saya selesai. Kan Nabi Yunus masuk perut ikan karena dosa ya Pak. Disuruh sabar 3 hari nggak sabar, malah pergi dalam kondisi marah. Allah masukkan dia ke dalam masalah yang lebih besar. Tapi dia tahu persis, ya kalau saya bertobat, minta ampun dan Allah ampuni masalah saya, Allah ampuni dosa saya, maka masalah saya diselesaikan. Ini mutmainnah Pak, bukan berarti nggak minta, tapi dia tahu persis, ya kan? Dia tahu persis kalau saya diampuni sama Allah, maka masalah saya selesai. Makanya dia mutmainnah di dalam perut ikan ya khusyuk aja tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada tengok-tengok nggak dia kira-kira? Kalau kita la ilaha illa antanya kadang-kadang masih nengok-nengok ya Pak ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nengok. Siapa ya yang bisa dimintain tolong ya? Betul lah Pak? Loh ada Pak, jamaah saya di Villa Nusa Indah 3, Ustadz, saya udah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 1000 sehari Ustadz. Tapi utang saya belum lunas terus. Coba kalau tanah itu laku Ustadz, ya Bapak la ilaha illa antanya ke tanah. Iya kan?
Kalau la ilaha illa anta Pak, nggak usah nengok ke sono kemari Pak. Kan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada yang beresin utang selain Engkau. Tidak ada yang nyembuhin penyakit selain Engkau. Kan begitu, selesai. Ya Pak. Makanya Nabi Yunus bukan berarti nggak minta. Dia yakin di dalam hatinya. Kalau saya diampuni, maka dosa saya, maka masalah saya diselesaikan. Nabi Ayub selama sakit Pak. Berapa tahun dia Nabi Ayub sakit? 18 sampai 20 tahun menurut sejarahnya Pak, menurut riwayat. Apa doanya Nabi Ayub? Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Apa artinya? Ada indikasi minta sembuh? Nggak ada. Tapi kenapa disembuhkan sama Allah? Yakin sudah mutmainnah Pak di dalam hatinya. Ini level yang harus kita kejar. Sholat kita harusnya sudah level mutmainnah. Hanya dengan mengingat Allah, hati jadi mutmainnah. Karena sholat itu adalah zikir. Nggak perlu Pak. Makanya kalau saya Pak ya, kalau saya mazhabnya bukan mazhab yang doanya detil-detil Pak. Karena kalau didetilin tuh doa saya nggak selesai-selesai Pak. Karena kebutuhan saya banyak, betul lah. Coba aja Bapak mampu nggak kira-kira kalau didetilin semua? Enggak bakalan beres-beres Pak doa kita, orang kebutuhan kita banyak. Tapi mutmainnah aja Pak, yakin ya Allah saya minta ampun, saya bersyukur, aku serahkan urusanku kepadamu. Nah, yakin sudah urusan saya beres semua. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada masalah yang tidak selesai. Iya kan bulan lalu saya ceritakan, nanti saya ceritain kalau udah nggak punya utang riba, ya nggak Pak? Wah, seger banget Pak, tidur nyenyak. Iya, santai aja, nggak pusing-pusing, nggak ada yang ngejar-ngejar. Loh anak saya hari ini yang nomor 1 minta kuliahnya ke luar negeri. Iya, nggak mau dia. Minimum Malaysia. Saya bilang ya udah, dunia ini milik Allah. Kamu tinggal minta aja sama Allah nak. Emang ayah punya duitnya? Yang punya duit Allah. Ayah terserah Allah aja mau dikasih duit berapa. Jangan-jangan Allah kasih langsung sama kamu. Kan bisa jadi Pak. Iya kan bisa, entah caranya apa, mau beasiswa kayak, mau ada orang baik yang mau biayain kayak itu urusan Allah aja, saya nggak mau pusing. Yang jelas Allah sudah jamin, nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang ngasih rezeki ke kamu dan ke mereka. Lalu kalau udah dijamin begitu, kenapa harus nanyain ulang ya Pak? Kan udah dijamin sama Allah. Orang dijamin sama bos aja pede kan? Kamu kerja di sini tiap bulan tanggal 27 digaji 5 juta. Nah, sama bonus setahun sekali, THR setahun sekali, betul ya Pak ya? Percaya aja kan? Saking percayanya, nanya-nanya nggak? Tanggal 15 nanya nih, tanggal 15 nanya nih, ketemu bos, gaji saya bulan ini dibayar nggak bos? Pernah nanya gitu Pak? Nggak pernah. Itu kan saking percayanya kan? Paling tanggal 27 aja Bapak tengok-tengokan sama temen kan? Udah masuk belum? Udah masuk belum? Perkataan kayak gitu aja tanda percaya kan Pak? Tanda percaya kalau hari ini ditransfer kan? Udah masuk belum? Udah masuk belum? Belum kayaknya, ntar lah cek aja jam 10. Nah kan gitu ya Pak? Berarti kan ada percaya di dalam hati. Lah ini Allah sama manusia, siapa yang janjinya pasti benar? Allah. Allah sudah bilang, aku yang kasih jaminan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Tapi kita masih tengok-tengok aja ya Pak ya. Dari mana ya duitnya ya? Dari mana ya? Sampai anak minta ke luar negeri dan masih lama Pak keluar negerinya. Udah ketakutan dari sekarang. Kadang-kadang sampai mematikan mimpi anak ya. Udah jangan macam-macam nah. Bayar kontrakan aja Bapak nggak sanggup, kamu pengen kuliah keluar negeri lagi. Udah bisa kuliah juga udah bagus. Jangan mematikan mimpi anak Pak ya. Allah yang membayar rezekinya. Berarti sholat kita harusnya sudah level mutmainnah. Kalau Rasulullah sholatnya di level apa kira-kira? Udah di atas mutmainnah Pak. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu sudah dijamin masuk surga, dosamu sudah dihapuskan. Kenapa engkau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakuro. Emang salah ya kalau saya mau jadi hamba yang bersyukur? Berarti Rasulullah sholatnya sebagai bukti syukur, udah bukan minta lagi Pak, udah bukan minta lagi, bukan mutmainnah lagi, tapi bukti syukur lebih tinggi lagi di atas Pak. Nah sekarang di mana posisi sholat kita? Apakah sekedar menggugurkan kewajiban? Apakah sebagai sarana meminta kepada Allah? Atau sudah level zikir untuk mutmainnah? Atau sudah di levelnya Rasulullah? Sholat sebagai bukti syukur.
Nah, silakan introspeksi masing-masing dan silakan diperjuangkan masing-masing, naik tuh Pak ke atas ya Pak. Kenapa? Karena kata Allah surat 84 ayat 19. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, latar kabun atau bakon antobak, manusia harus naik level terus Pak, harus naik menjalani hidup, naik level terus, jangan stop di situ aja. Ya, sholat juga harus naik level Pak, yang tadinya sekedar menggugurkan kewajiban, naik level jadi sholat sebagai sarana meminta, sekarang kita dorong naik sebagai zikir mutmainnah. Jadi selesai sholat Bapak nggak pusing sama masalah tuh, kan ada Allah ya. Dah selesai. Nanti kalau sudah nyampe di level mutmainnah naik, kenapa sih sholat terus? Kan saya mau bersyukur kepada Allah. Selesai. Kira-kira kalau bersyukur Pak, dapat semua nggak? Dapat semua. Kan Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah terus loh. Iya Pak. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Ini apa Pak? Kira-kira kepikiran pertama. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi kita harus mengejar surga. Surga syaratnya minimum mutmainnah. Kalau Bapak sudah bisa naik ke level syukur, wah ini luar biasa. Levelnya sama seperti levelnya Rasulullah. Sholat buat apa Pak? Rasa syukur. Sedekah buat apa? Rasa syukur. Ya. Kerja sebagai bentuk syukur. Kerja bakti bentuk syukur. Nyumbang bentuk syukur. Menyenangkan istri bentuk syukur. Semua buat rasa syukur. Udah kalau udah rasa syukur, di mana ngeluhnya? Istri minta ayah tambahin dong, iya siap insya Allah. Nggak perlu pakai ngomel lagi, boros amat sih, minta lagi kan udah dikasih. Baru ngamarin dikasih. Pak demi Allah Pak, kalau Bapak menghadapinya dengan rasa syukur, itu ngalir terus Pak. Kemarin istri saya bilang nih, kemarin nih Pak ya, nih. Tapi ini bukan cerita aib enggak ya. Istri saya mancing-mancing, ayah mau puasa nih, nggak ada rencana mau nambahin apa? Nggak ada rencana mau nambahin, minta aja lah bun, nggak usah nyindir gitu ya. Nyindir ya lah, minta ya, ya. Insya Allah nanti ditambahin. Makasih. Dah selesai Pak. Nggak pernah saya tuh ngomong boros amat sih, minta lagi. Kemarin udah dikasih, nggak pernah. Iya orang itu, mohon maaf, pahami konsepnya. Kira-kira istri saya ngomong begitu, yang nyuruh siapa? Allah Pak. Kalau saya mikirnya gitu. Lah kalau Allah yang nyuruh, ngapain saya harus pusing-pusing? Nanti juga Allah juga yang ngasih duitnya. Ya Pak, mutmainnah. Kejar posisi ini ya Pak. Kejar posisi ini. Kalau sudah di posisi minimal mutmainnah, nggak akan pernah pusing. Beneran. Mau minta, biarin aja. Kalau istri saya ngajak ke mall, pada saat saya nggak punya duit, saya nggak akan bilang, jangan jajan ya, nggak punya duit. Nggak. Mutmainnah aja Pak, tenang. Kenapa? Saya yakin kalau dia mau ngajak ke mall, pas saya nggak punya duit, Allah akan ngatur dia nggak jajan atau dia mau jajan sendiri. Dan selalu begitu kenyataannya Pak. Begitu udah nyampe mall, dia bilang, ayah mau ditraktir apa mau bunda? Bunda yang bayarin sekarang. Nah kan pas kan Pak, memang selalu begitu Pak. Demi Allah selalu begitu Pak. Tapi begitu saya punya duit dan istri bilang, ayah ke mall yuk. Ah siap-siap, rezeki dia ini udah. Bukan rezeki kita udah. Iya memang betul Pak. Udah disimpan-simpan nih buat bayar ini. Tiba-tiba ayah ke mall yuk. Ah udah rezeki dia. Udah nggak usah marah-marah, bayar aja, memang rezeki dia. Datang lagi nggak kira-kira Pak? Datang lagi Pak. Demi Allah nggak pernah gagal. Saya harus bersaksi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang namanya rezeki dari Allah itu saya harus persaksikan. Nggak pernah berhenti. Makanya cuma 2 pikiran saya. Kalau lagi nggak punya duit diajak ke mall, berarti dia mau bayar sendiri atau dia mau traktir saya. Kalau saya lagi banyak duit, lagi punya duit, dia ngajak ke mall, nah berarti ini rezeki dia. Dah selesai. Jadi apapun mutmainnah, rasa syukur. Begitu bayarnya, alhamdulillah bisa bayar. Pak. Kira-kira Pak, begitu kita bayarin istri kita tuh Pak, dia happy banget gak tuh?
Kira-kira kalau bapak kalau dia udah happy, bapak diapain kira-kira? Sama aja pikirannya sama saya ya. makanya Pak Haji jangan buru-buru tua. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima, dan kita ikhtiarkan naik level ya Pak. Naik level minimal nyampe mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, kita dorong lagi naik ke level syukur. Karena Rasulullah sholatnya sebagai bukti syukur. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan. Atau sudah nggak ada yang nanya karena udah mutmainnah. Sip. Cukup ya Pak? Oh, mangga Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kembali ke ceritanya Nabi Yunus. Saya ingin tanya, Nabi Yunus kan memang Nabi dan Rasul. Kemudian sempat jatuh dalam artian kepleset, akhirnya dikasih pelajaran sama Allah. Ya. Nah, pertanyaannya itu, apakah mutmainnahnya Nabi Yunus itu hanya pas ketika di dalam perut ikan? Apakah sebelumnya Nabi Yunus itu memang sudah mutmainnah sebagai Rasul dan Nabi? Ya. Kalau memang sudah pernah, kalau mutmainnahnya Nabi Yunus itu sudah terjadi sebelum mendapat pelajaran dari Allah, berarti orang yang mutmainnah itu pun itu juga kadang-kadang kepleset juga terus. Iya. Kemudian dia bisa bagi-bagi mencapai mutmainnah lagi. Iya. Jadi tidak ada bukan berarti sekalinya mutmainnah dia mutmainnah terus. Betul. Gitu, ya, betul. Saya sepakat Pak. Jadi jawabannya Bapak udah jawab sendiri sebetulnya. Iya. Ada cara jawabnya ada dua. Kalau Bapak baca hadis kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam berdosa. Berarti yang ngomong semua anak Adam berdosa siapa? Nabi Muhammad. Berarti dalam tanda kutip Nabi Muhammad mau ngomong apa? Dia juga berdosa. Betul nggak Pak? Tapi dia kan buru-buru ditegur Allah dan buru-buru disucikan. Betul nggak Pak? Kalau Bapak baca Quran, minimal Nabi Muhammad itu ditegur 3 kali Pak, minimal dalam Quran. Ada surat 9 ayat 43. Ya, ada surat 66 ayat 1. Bukan 65 ayat 1, surat At-Tahrim 66 ayat 1. Coba satu-satu deh dibaca Pak. Surat 943 coba. Ya, tapi kita bukan berarti menghilangkan keimanan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang suci ya Pak. Memang langsung ditegur Allah, langsung disucikan lagi. Ya, coba surat 943. Allah memaafkan kamu Muhammad, kenapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar atau berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Nah, kalau ada kata-kata engkau memaafkanmu, berarti sempat salah Pak, betul lah? Iya kan? Berarti ditegur nih Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW terlalu baik Pak. Orang izin, iya aja. Orang izin, iya aja. Padahal belum jelas dia jujur apa bohong. Iya Pak, kan gitu dalilnya. Apa yang tidak dilakukan sama Nabi Muhammad sampai ditegur? Tidak tabayun ya Pak. Orang izin main iya aja. Tabayun dulu dong. Sampai jelas siapa yang jujur, siapa yang bohong. 1. Surat 66 ayat 1 coba. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharapkan apa yang didapatkan Allah bagimu? Kau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha. Nah, nih wahai Nabi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kenapa kamu mengharamkan yang halal hanya buat nyenengin istrimu aja? Kadang-kadang bapak-bapak begini Pak. Tuh. Iya, bapak-bapak begini, saking nggak mau ributnya sama istri demi menyenangkan istri, mengharamkan yang baik. Contoh, bapak suka main catur di pos RT misalnya. Main catur itu halal apa enggak? Halal, ya kan? Tapi karena istrinya cemberut mulu, ya udah dah mulai besok saya nggak main catur lagi. Nah,
Ya Pak ya. Hanya buat nyenengin istrinya kan. Emang main catur salahnya apa? Seharusnya kan gitu Pak. Kumpul di pos RT dalam rangka silaturahmi, salahnya apa? Kalau mabok-mabokan main judi, iya salah. Tapi kalau cuma kumpul doang, salahnya apa Pak? Gara-gara nggak mau ribut sama istri, ya mulai besok saya nggak ke kantor pos lagi. Nah, apa salahnya kantor pos Pak? Pos RT apa salahnya? Saya juga teringatnya kapan? Pernah satu ketika saya makan bakso, ngajak istri makan bakso. Ya Bun, makan bakso di sana yuk. Ingat mantan lo ya, gitu dia ngomongnya Pak. Iya Pak ya. Iya dah, mulai besok saya nggak makan bakso di situ lagi. Emang apa salahnya tukang bakso itu Pak? Sampai saya haramkan begitu, bener nggak? Hanya buat nyenengin istri. Itu ayatnya Pak, surat 66 ayat 1. Ya, Nabi aja ditegur. Teguran kedua ayat surat 80 ayat 1. Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad SAW bermuka masam. Wah, ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla. In anja'ahul a'ma. Ketika ada orang buta yang datang, siapa? Abdullah bin Umi Maktum, ditegur. Nabi Muhammad saja Pak, mohon maaf ya Pak, saya tetap beriman Rasulullah adalah orang yang maksum, tidak punya dosa. Tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya 3 kali ditegur sama Allah. Berarti apa Pak? Masih ada kan keplesetnya Pak. Nah ini. Tapi yang hebat bukan sucinya Pak. Yang hebat adalah fa inna khairal khata'ina at-tawwabun. Yang hebat adalah mereka yang sempat salah tapi mau tobat. Nabi Muhammad SAW ditegur ngaku salah. Oh iya ya Allah saya salah. Buru-buru berubah. Makanya dia langsung bersikap baik sama Abdullah bin Umi Maktum. Bukannya gengsi. Gara-gara lu gue ditegur nih ya. Kita kan Pak Moman Pak. Kalau salah ditegur kan suka gengsi. Betul nggak? Ini kalau dijawab dengan hadis. Semua manusia punya dosa. Jadi kalau berarti kesimpulannya orang takwa sekalipun Pak. Orang takwa sekalipun. Beriman sama bertakwa, levelnya kan tinggian takwa. Orang bertakwa sekalipun masih bisa bikin dosa enggak? Masih bisa bikin dosa. Dalilnya ada di Quran, ada surat 3 ayat 133 sampai 135. Surat 3 ayat 133 tadi udah dibaca, surga yang seluas langit dan bumi yang ditujukan bagi orang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa? 134 sama 135. Bapak khusus baca ayat 135-nya. Dan juga orang-orang yang apabila mengadakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri atau segera mengingat Allah. Nah, coba segera mengingat Allah. Orang-orang yang kalau dia sudah berbuat dosa berupa dosa keji, menzalimi diri sendiri, bukan dosa mungkar Pak. Kalau dosa mungkar udah keluar dari ketakwaan ya. Apa dosa mungkar? Mabok, judi, zina, ya, korupsi itu mungkar tuh Pak. Tapi kalau ngeluh, capek, tiba-tiba terpancing emosi, ini dosa keji. Buru-buru ingat Allah, terus Pak, lanjutin Pak. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosa. Nah, lalu minta ampun. Berarti orang takwa aja masih bisa bikin salah enggak Pak? Masih Pak. Jadi kalau Nabi Yunus sempat salah, wajar. Manusia biasa. Ustadz kalau sempat salah, wajar. Sepanjang dosanya cuma dosa keji. Misalnya ya tiba-tiba keganggu sendalnya misah satu. Sendal saya mana sini? Nah, itu wajar Pak. Dosa keji. Tapi istimewanya kalau udah bikin salah langsung astagfirullahaladzim. Nah, itu istimewa Pak. Lanjutin Pak sampai selesai. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, jadi Pak, rumusnya bukan jadi manusia suci. Karena kalau jadi manusia suci susah. Bisa enggak? Coba kalau Bapak saya tantang, jangan bikin dosa dari jam 6 sampai jam 12. Bisa enggak? Wah, nggak bisa Pak. Susah. Tapi kalau Bapak banyak istighfar dari jam 6 sampai jam 12, bisa enggak kira-kira? Bisa Pak. Jadi Allah nggak minta kita jadi orang suci. Allah minta kita jadi tobaters, gitu nggak Pak? Jadi orang yang banyak beristighfar. Karena udah jelas nggak mungkin jadi orang yang suci. Kullu bani Adam khotoun. Dari hadis sepotong ini aja Pak, udah jelas tuh. Semua anak Adam berdosa. Berarti saya berdosa Pak. Bapak berdosa nggak? Nah, tapi yang penting ujungnya fa inna khairal khotoina at-tawwabun. Maka sesungguhnya yang terbaik adalah yang mau tobat. Maka Nabi Yunus terbaik gak Pak kira-kira? Terbaik karena di perut ikan dia tobat. Meskipun tobatnya udah di perut ikan, harusnya pas kapal nggak bisa jalan aja dia harusnya udah tobat tuh, harusnya ya Pak ya. Harusnya kalau ngomongin harusnya. Kadang-kadang kita
Kan tobatnya kalau kapan, Pak? Kalau udah masuk masalah lebih besar kan? Tuh. Ya sama kayak Nabi Yunus kan. Kebanyakan manusia kan baru tobat kalau udah mentok kejadian baru, oh iya salah saya. Padahal sebelumnya mungkin udah ada yang ngingetin, jangan ini nggak sesuai syariat, ya Pak. Jangan ini nggak sesuai syariat, bla bla bla. Dihajar terus saja sama dia. Tapi begitu udah ketipu, yang kemarin Pak ya DSI berapa triliun nggak bisa cair Pak? Tahu nggak beritanya? Tahu Pak? DSI ya. Nah, saya udah bilang dari awal ini tidak syariah. Kenapa? Karena ngitung bagi hasilnya dari modal bukan dari untung. Saya naruh 100 juta dapat 4%. 4% dari 100 juta. Ya ini mah riba, saya bilang ngitungnya dari modal. Kan namanya bagi hasil. Kok bagi hasilnya ngitungnya dari modal? Kan nggak bagi hasil kan ngitungnya dari hasil. Sesimpel itu kan. Nggak percaya juga ya terserah. Dia bilang. Ya udah kejadian itu Pak. Berapa triliun itu ya dari penjara orangnya. Nah, itu ya Pak ya. Jadi orang bertakwa pun masih mungkin berbuat dosa tapi dosa keji, bukan dosa mungkar. Lalu istimewanya di mana? Dia buru-buru tobat dan tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Itu istimewa. Ya, Allahumma shalli. Sip. Cukup ya Pak? Ada lagi? Tidak ada? Ya, kalau nggak ada terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak bisa menuju mutmainnah. Amin ya. Sehingga kita semua bisa masuk surga bareng-bareng. Kalau sudah mutmainnah, terus dinaikin ke level syukur ya Pak. Kalau sudah syukur, apapun alhamdulillah. Kacang hijau, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.